Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, ayo bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya? Iya, kita itu harus tetap semangat walaupun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan masih pandemi saat ini, kita harus tetap semangat belajar. Jangan sampai kalian bermalas-malasan, apalagi tidak peduli dengan belajar. Karena kunci sukses belajar itu berawal dari semangat. Oleh karena itu, anak-anak harus tetap semangat. Begitu ya anak-anak? Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu minta ketua kelas memimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini. Silahkan ketua kelas. Ya, Ibu presensi dulu ya. Akil, ada? Baik, Belinia. Ada. Kemudian Cynthia. Kemudian Desi, kemudian Villa, oh baik, berarti Villa izin ya, ada kepentingan keluarga. Kemudian ada Gilang, ya baiklah, berarti hari ini yang tidak masuk satu anak ya, Villa, karena ada kepentingan keluarga. Baiklah. Sebelum memasuki kegiatan inti, Ibu akan mengadakan mini quiz. Jadi nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian, kemudian kalian menjawab dengan tertib dan sopan. Sebelum menjawab, kalian menyebutkan nama dan nomor absen. Begitu ya? Ya, jadi pertanyaannya nanti berasal dari materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Begitu ya. Nah, ini itu untuk menguji apakah kalian sudah paham, apakah kalian sudah menguasai materi yang sudah kita pelajari terdahulu. Begitu ya. Siap. Pertanyaan pertama, langsung saja ya. 1. Jelaskan pengertian interaksi sosial. Baiklah Desi, silahkan menjawab. Ya, tepat sekali. Pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja syarat terjadinya interaksi sosial? Siapa yang bisa menjawab? Oke, baiklah. Silahkan. Ya, betul sekali. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama itu ada kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Jadi kalau tidak adanya kontak dan komunikasi, tidak dapat dikatakan sebagai interaksi. Begitu ya anak-anak? Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Ya, perhatikan baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, apa saja faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial? Oke, baiklah. Ya, satu-satu ya. Oke, silahkan yang pertama menjawab. Ya, kemudian Ugi, silahkan. Oke, jadi Ugi sama ya jawabannya dengan Wendy. Ya, bagus kalian semua. Ya, jadi faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu ada imitasi, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada sugesti, dan yang keempat adalah simpati.
Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan keempat. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ya. Apa saja bentuk interaksi sosial asosiatif? Oke, baiklah. Ada 3 ya yang mau menjawab. Ada Airin, Yeri, sama Joy. Ya, baiklah. Satu-satu ya, kita mulai dari Airin dulu. Silahkan Airin. Ya, kemudian silahkan Yeri. Baiklah, Joy. Oke, ya sabar ya Joy, ya. Oke, jadi Joy sama dengan Yeri ya. Baiklah, jadi bentuk interaksi sosial asosiatif itu ada 3. Yang pertama, kerjasama, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga asimilasi. Untuk kuisnya Ibu akhiri sampai di sini ya. Baiklah, kalian itu sangat hebat. Kalian mampu menjawab pertanyaan dengan benar, menjawab pertanyaan dengan penuh semangat dan antusias. Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai interaksi sosial asosiatif. Maka, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai interaksi sosial disosiatif. Ya, dari materi tersebut diharapkan siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi interaksi sosial disosiatif. Strategi pembelajaran yang akan kita terapkan pada pembelajaran kali ini adalah inquiry, yaitu strategi yang melibatkan peserta didik dalam bertanya jawab, mengumpulkan informasi, serta melakukan penyelidikan. Kemudian, model yang digunakan adalah problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian, metode yang digunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti anak-anak yang aktif dalam belajar, mulai dari diskusi sampai dengan bertanya jawab. Ya, begitu ya anak-anak. Ya, itulah rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Ya, baiklah anak-anak, kita sudah belajar mengenai interaksi sosial disosiatif. Sebagai bahan evaluasi, Ibu mau bertanya, apa sih interaksi sosial disosiatif itu? Ya, betul sekali. Interaksi sosial disosiatif itu interaksi yang mengarah ke arah yang negatif, seperti permusuhan, timbulnya rasa benci, dan lain sebagainya. Kemudian Ibu mau bertanya lagi, apa saja sih bentuk interaksi sosial disosiatif? Baiklah, silakan. Ya, betul sekali. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang sudah kita bahas tadi itu ada 3. Yang pertama adalah kompetisi, yang kedua adalah kontravensi, dan yang ketiga adalah konflik atau pertentangan. Ya, Ibu mau bertanya lagi nih, apa sih penjelasan dari masing-masing bentuk interaksi sosial disosiatif itu? Terima kasih penjelasan dari Airin. Penjelasannya Airin tadi sudah bagus ya, sudah tepat, bahwa kontravensi itu seperti perasaan seseorang yang tidak menyukai orang lain atau timbulnya rasa benci. Misalnya nih, siswa A adalah siswa yang rajin, kemudian di kelas dia mendapatkan nilai yang bagus, sedangkan siswa B adalah siswa yang malas-malasan. Oleh karena itu dia mendapatkan nilai yang rendah atau di bawah KKM. Karena nilainya rendah, dia timbul rasa iri atau benci kepada si A. Nah, anak-anak, itu adalah sikap yang harus kita jauhkan karena tidak bagus. Ya, karena kita adalah masa depan bangsa, penerus bangsa. Oleh karena itu, kita harus rajin belajar ya, anak-anak. Ya, kemudian yang kedua itu ada konflik. Kalau konflik itu proses individu atau kelompok yang mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan.
atau bahkan dengan kekerasan. Hal ini juga tidak baik untuk ditiru. Kalau kalian ingin mencapai tujuan, maka kalian harus mencapainya dengan baik, dengan positif. Kemudian yang terakhir itu ada kompetisi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Airin tadi, bahwa kompetisi itu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang diinginkan. Seperti ingin mendapatkan juara dari pertandingan sepak bola dunia. Begitu ya anak-anak? Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa anak-anak belajar mandiri di rumah agar lebih menguasai materi tentang interaksi sosial. Nanti Ibu akan memberikan modul ke ketua kelas. Nanti silahkan ketua kelas membagikan ke teman-teman supaya teman-teman dapat belajar dengan semangat. Begitu ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.